Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nino Sehat Salvanda, mahasiswa dari kelas SI 02, Universitas Cyber Asia Jakarta. Berikut akan kami presentasikan rangkuman e-book untuk tugas UTS Interaksi Manusia dan Komputer dari perwakilan dari kelompok 3 dengan judul Human Interaction chapter 1 sampai dengan 7. Bab 1, The Human, manusia. Dalam bab ini kita diajarkan tentang manusia atau user, spesifiknya tentang kemampuan fisik dan kognitif manusia untuk memproses info yang diberikan dan bagaimana itu bisa berefek pada desain yang kita buat. Manusia sangat mirip dengan komputer. Bagaimana manusia dan komputer itu sama-sama bisa menerima dan memberikan informasi, input atau output, menyimpan memori, serta memprosesnya. Dalam IMK, manusia dapat memberi dan menerima input dan output dengan 3 cara, yaitu dengan penglihatan atau vision, pendengaran, hearing, sentuhan atau touch, dan pergerakan movement. Masing-masing sangatlah penting untuk diingat dalam mendesain teknologi agar kemudahan untuk memproses info dan cara-cara agar mata manusia dapat fokus kepada info yang diinginkan. Desain untuk pendengaran berfokus dengan memberikan konteks atau info tambahan kepada manusia. Juga perlu diingat bahwa manusia hanya bisa mendengar suara di gelombang di antara gelombang 20 Hz, frekuensi 20 Hz sampai 15 kHz. Rangsangan sentuhan juga tidak kalah penting. Manusia menggunakan sentuhan untuk merasakan suhu, posisi, dan untuk mendapatkan respon akan aktivitas mereka. Ada 3 macam info yang disimpan oleh manusia sebagai memori, yaitu 1. Memori rangsangan, 2. Memori jangka pendek, dan 3. Memori jangka panjang. Untuk memori rangsangan adalah info yang kita terima dari sesuatu yang merangsang kita. Memori rangsangan membantu kita untuk mengulang kembali informasi yang kita terima. 2. Memori jangka pendek adalah memori yang non-permanen. Memori tipe ini mudah diakses tapi juga mudah lupa. Karena memori ini sifatnya hanya cenderung digunakan untuk aktivitas yang sederhana. Dan dalam desain teknologi, penting untuk diingat bahwa secara tidak sadar, manusia memiliki kecenderungan untuk mengelompokkan informasi. Maka dari itu manusia lebih mudah mengingat informasi jika informasi tersebut itu dikelompokkan atau sudah dikategorikan. Yang ketiga, memori jangka panjang. Manusia ini sangatlah spesial ya, karena kapasitas untuk menyimpan memori ini tuh sangat besar, mungkin hingga tidak terhingga. Dan memori ini tuh cenderung susah dilupakan. Akan tetapi untuk mengaksesnya itu membutuhkan waktu yang lebih lambat daripada memori jangka pendek. Ada 2 macam memori jangka panjang, yaitu tipe episodik dan tipe semantik. Untuk tipe episodik memori itu seperti namanya adalah rangkaian dari berbagai macam episode yang sudah terekam dalam ingatan dari manusia itu sendiri. Dan untuk semantik memori adalah memori yang dapat diingat melalui yang ada kaitannya dengan informasi yang sudah diterima oleh manusia itu. Bentuknya jika dibayangkan bisa sebuah peta pikiran atau mind map. Tujuannya adalah untuk memberikan berbagai macam asumsi berdasarkan informasi yang telah diberikan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pemrosesan informasi. Salah satu contoh adalah kemampuan manusia untuk membuat deduksi, menyelesaikan suatu masalah, dan untuk beradaptasi dengan suatu masalah yang baru.
Akan tetapi kadang pemrosesan info manusia itu juga bisa salah. Tapi dari kesalahan itu manusia biasanya akan belajar dan akan berkembang lagi atau evolve. Pemrosesan info sangatlah kompleks dan banyak sekali variabel yang menentukan. Salah satunya manusia itu memiliki emosi. Emosi positif cenderung memperbolehkan pemrosesan yang lebih terbuka dan kreatif. Sebaliknya, kalau negatif cenderung mempersulit daripada pemrosesan informasi itu sendiri. Dengan singkatnya, ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain teknologi untuk manusia. Ini belum termasuk manusia-manusia yang memiliki kebutuhan khusus, penting untuk kita melakukan testing group untuk menentukan desain yang cocok untuk mereka. Kita masuk ke bab kedua, yaitu the computer atau komputer. Sebuah komputer memiliki input dan output. Biasanya input tersebut dapat berupa kamera, mouse, keyboard, touchpad. Sementara output dapat berupa layar monitor, speaker. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, banyak sekali macam-macam input dan output ini versinya. Seperti stylus, kertas digital, VR headset. Apalagi sekarang dengan kemunculan teknologi VR atau virtual reality. Banyak sekali alat-alat baru yang bermunculan hanya demi untuk membuat interaksi antara manusia dan komputer itu terasa lebih nyata gitu loh. Mulai dari sensor gerakan, suhu, keadaan biologis, hingga alat-alat yang bisa mengeluarkan suara, bau, serta rasa sentuh. Bab ini terfokus kepada perkembangan zaman dan bagaimana teknologi akan disesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Bab ini juga menjelaskan dengan lebih detail bagian-bagian dari komputer yang tak sering kita lihat seperti memori dan processing. Pada bab 3 ini kita telah membahas interaksi antara manusia dengan komputer, terutama mempelajari bagaimana interaksi komputer manusia berjalan dengan efektif dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kita di sini juga telah mempelajari bagaimana kita dapat menggunakan eksekusi evaluasi normal untuk menganalisis seberapa sulit pengguna untuk menyampaikan keinginannya dan menentukan apakah tugas tersebut bisa selesai atau tidak. Kita juga mempelajari peran ergonomis di desain antarmuka. Kita juga menentukan bagaimana tiap gaya interface mempengaruhi efektivitas dalam berinteraksi itu sendiri. Pada bab 4, pembahasan terfokus pada paradigma yang meningkatkan manfaat dari sistem interaktif. Dengan sejarah komputansi menunjukkan contoh kreativitas dalam meningkatkan interaksi antara manusia dan mesin. Meski mengakui peran kreativitas dalam perancangan, tujuannya adalah memaksimalkan manfaat ide-ide yang berhasil dengan menerapkan dalam berbagai desain. Tantangannya terletak pada definisi paradigma yang sering kurang jelas, sehingga dapat menyebabkan kebingungan tentang bagaimana paradigma mendukung pengguna dalam pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan turunan prinsip dan model teori untuk menjelaskan kesuksesan dan keterbatasan paradigma itu. Menawarkan tingkat pengulangan yang mungkin paradigma itu sendiri tidak dapat disediakan. Meskipun mendefinisikan prinsip-prinsip ini menantang, hal ini penting untuk mendukung kreativitas dalam menciptakan paradigma yang baru. Kita lanjut ke chapter 5, yaitu dasar desain interaksi, Interaction Design Basic. Meskipun sebagian dari HCI berfokus pada studi cara orang berinteraksi dengan teknologi, bagian penting lainnya adalah tentang desain. Desain interaksi tidak hanya tentang menciptakan sebuah artefak, alat fisik, atau program komputer, tetapi juga memahami bagaimana hal itu mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia. Desain adalah proses yang berkelanjutan, maka dari itu diperlukan pengetahuan teoritis yang komprehensif tentang interaksi. Dalam desain, momen paling menarik terjadi ketika ide yang sangat berbeda muncul.
memungkinkan memenuhi beberapa kendala yang seolah-olah bertentangan. Namun keahlian yang lebih umum diperlukan dalam desain adalah menerima konflik dan memilih keseimbangan yang paling tepat. Ada godaan untuk fokus pada satu tujuan tertentu dan mengoptimalkannya, lalu menyesuaikan desain untuk memenuhi kendala dan tujuan lainnya. Namun desain terbaik adalah ketika desainer itu memahami keseimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat 4 fase utama mendesain interaksi dalam proses membuat sebuah sistem, yaitu 1. Requirement. Tahap pertama adalah menetapkan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Sebagai tahap awal, biasanya diperlukan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk ini dalam HCI. Melakukan wawancara dengan orang-orang, merekam mereka, melihat dokumen, dan benda-benda yang mereka gunakan, mengamati mereka secara langsung. Yang kedua, melakukan analisis. Analisis hasil pengamatan dan wawancara perlu diurutkan dengan cara tertentu untuk melihat isu-isu yang menjadi masalah dan komunikasi dengan tahapan desain selanjutnya. Yang ketiga, desain. Kita perlu mencatat pilihan desain kita dengan cara tertentu dan ada berbagai notasi dan metode untuk melakukannya, termasuk yang digunakan untuk merekam situasi yang berbeda. Yang keempat, iteration and prototyping. Iterasi dan prototyping manusia kompleks dan kita tidak bisa berharap mendapatkan desain yang tepat pada percobaan pertama. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi desain untuk melihat seberapa kinerjanya dan di mana ada kemungkinan perbaikan. Yang kelima, implementation and deployment. Terakhir yaitu implementasi dan deployment. Ketika kita sudah menentukan desain sistem kita perlu membuatnya dan menerapkannya. Ini akan melibatkan seperti untuk melakukan coding, yaitu menuliskan kode atau script. Mungkin membuat perangkat keras, menuliskan dokumentasi dan manual. Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem nyata yang dapat diberikan kepada orang lain. Kita masuk ke chapter 6. Interaksi manusia dan komputer dalam pengembangan perangkat lunak atau HCI in the software process. Dalam ilmu komputer terdapat subdisiplin yang menangani manajemen dan masalah teknis dalam pengembangan sistem perangkat lunak, yaitu disebut rekayasa perangkat lunak. Salah satu dasar dari rekayasa perangkat lunak adalah siklus hidup perangkat lunak, software life cycle, yang menggambarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi mulai dari pembentukan konsep awal suatu sistem perangkat lunak hingga fase penggantian dan penggantian sistem tersebut. Namun penting untuk dicatat bahwa masalah interaksi manusia komputer atau HCI ini yang mempengaruhi kegunaan sistem interaktif relevan dengan software life cycle-nya. Sehingga rekayasa perangkat lunak untuk merancang sistem interaktif bukan hanya tentang menambahkan satu fungsi yang cocok antara satu sama lain. Hal ini melibatkan teknik-teknik yang melewati seluruh siklus dalam pengembangan perangkat lunak. Memastikan bahwa aspek kegunaan dan interaksi dengan pengguna diperhitungkan secara menyeluruh dari awal hingga akhir dalam pengembangan perangkat lunak. Hal ini menunjukkan bahwa sementara model air terjun memberikan kerangka kerja yang berguna, tetapi proses pengembangan perangkat lunak seringkali lebih dinamis dan fleksibel dalam implementasinya. Spesifikasi kebutuhan atau requirement specification. Spesifikasi kebutuhan adalah perancang dan pelanggan berusaha untuk menangkap deskripsi tentang sistem kebutuhan yang nantinya akan diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sementara model air terjun bisa memberikan kerangka kerja yang berguna, tapi proses pengembangan perangkat lunak seringkali lebih dinamis dan fleksibel dalam implementasinya. Spesifikasi kebutuhan.
Ini kedobelan ini. Kita lanjut aja. Secara teknis, desain interaktif mengandalkan prototipe artefak yang mensimulasikan beberapa aspek dari sistem yang dimaksud. Ada 3 pendekatan prototipe, yaitu throwaway, incremental, evolutionary, teknik untuk membuat. Ada 3 pendekatan prototyping utama, yaitu throwaway, incremental, evolutionary. Teknik untuk membuat prototipe yaitu ada 3, yaitu yang pertama, storyboard. Storyboard adalah teknik visual yang menggunakan serangkaian gambar atau sketsa untuk menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem yang direncanakan. Mereka membantu tim pengembangan dan pengguna memahami secara visual bagaimana sistem akan berfungsi. Yang kedua, simulasi fungsionalitas terbatas. Teknik ini melibatkan pembuatan prototipe dengan fungsionalitas yang terbatas untuk mewakili beberapa fitur kunci dari sistem yang sedang direncanakan. Yang ketiga, dukungan pemrograman tingkat tinggi. Ini bisa termasuk penggunaan platform atau alat yang menyediakan elemen-elemen UI yang siap pakai, sehingga tim dapat fokus pada fungsionalitas dan konsep tanpa terlalu terikat pada aspek teknis yang mendetail. Hal ini menunjukkan bahwa aspek interaksi manusia dan komputer bukan hanya terkait dengan tahapan tertentu dalam pengembangan perangkat lunak, tetapi seharusnya menjadi perhatian utama yang diperhitungkan dalam setiap tahap dan siklus hidup perangkat lunak. Tahapan ini umumnya mencakup konsepsi dan perencanaan awal, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi pengujian, penyerahan produk, pemeliharaan. Meskipun model waterfall memberikan struktur yang berguna untuk memahami siklus hidup perangkat lunak secara konseptual, namun dalam praktiknya proses pengembangan seringkali lebih fleksibel dan berulang. Dan untuk desain rasional memiliki peran penting. Alasan mengapa hal ini penting dalam HCI yaitu ada 3, komunikasi dan pemahaman, transfer pengetahuan, dan dapat digunakan kembali, serta pemikiran kritis dan deliberasi. Kita lanjut ke chapter 7, aturan desain atau design rules. Kita memerlukan aturan desain yang merupakan aturan yang dapat diikuti oleh seorang desainer untuk meningkatkan kegunaan produk perangkat lunak yang akan dihasilkan. Ya, dari sisi keumuman, kita mempertimbangkan apakah aturan tersebut dapat diterapkan pada banyak situasi desain atau apakah aturan tersebut lebih dibaguskan pada aplikasi yang lebih terbatas. Jika desainer tidak memahami asumsi yang mendasari suatu aturan desain, kemungkinan besar penerapan awal dapat mencegah pilihan desain yang terbaik. Bias semacam itu dalam beberapa aturan desain menyebabkan aturan tersebut hanya diterapkan pada tahap-tahap akhir siklus hidup. Prinsip-prinsip yang mendukung kegunaan bertujuan untuk memastikan desain interaktif memenuhi 3 kriteria utama, yaitu kemudahan pembelajaran atau learnability, flexibility, dan robustness. Untuk robustness ini mengacu pada tingkat dukungan yang diberikan kepada pengguna dalam menilai dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Penggunaan aturan desain atau design rules berfokus pada panduan atau pedoman yang digunakan dalam proses desain untuk meningkatkan atau usability dari suatu produk atau sistem tersebut. Berikut adalah beberapa konsep untuk aturan desain, yaitu meningkatkan kegunaan usability, perbedaan dalam generality dan authority. Generality atau umumnya itu aturan desain dapat memiliki tingkat umum yang berbeda.
Kalau authority, kewenangan, tingkat kewenangan aturan juga beragam. Ada aturan yang memiliki tingkat kewajiban yang tinggi dalam desain standar yang harus diikuti untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi. Sedangkan yang lainnya itu hanya bersifat saran. Pola desain HCI Human Computer Interaction adalah pendekatan yang mengacu pada penggunaan kembali pengetahuan tentang solusi desain yang berhasil. Pendekatan ini berakar dari bidang arsitektur dan dibenarkan oleh Christopher Alexander. Seperti cahaya di dua sisi setiap ruangan, dalam arsitektur atau kembali ke tempat aman dalam HCI. Karakteristik pola desain termasuk mencatat praktik desain, mencatat properti umum, mewakili pengetahuan desain, menggambarkan nilai dan kemanusiaan, mudah dipahami dan dapat dibaca, serta berkontribusi pada pengembangan desain lengkap. Aturan emas Schneiderman atau Schneiderman Golden Rule adalah seperangkat prinsip penting yang dikemukakan oleh Ben Schneiderman, seorang pakar dalam HCI. Aturan ini memberikan panduan penting dalam merancang sistem antarmuka pengguna yang efektif. Aturannya yaitu konsistensi, 1, 2 umpan balik, 3 pencegahan kesalahan, 4 pemahaman, 5 memudahkan penggunaan, 6 efisiensi, 7 memori, dan 8 estetika. Hal ini memberikan landasan yang kuat dalam merancang antarmuka pengguna. Demikian presentasi dari kami kelompok 3 SI 302 untuk mata kuliah IMK merangkum tugas Human Computer Interaction chapter 1 sampai dengan 7. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.